Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultan al-syarul qadir al-jilani radhiyallahu an wa khususan ila musannif kitab Bidayahul Hidayah Hujjatul Islam al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya sugih, durung sugih nyawa wis mulih. Astaghfirullah
Allah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan yang menonton atau mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassa'adah, wassalama, wassyafa'a fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ngaji live Ramadan Masjid Jami Al-Kautsar Indro Kepemas Gresik. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kekuatan sehat lahir batin, kekuatan istiqomah, kekuatan mudawamah, dan tetap ajak dan taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, saat ini masih kita bahas tentang kitab Bidayatul Hidayah, masih bab Adabus Shalah. Dan kemarin telah menjelaskan tentang apa niat, kemudian dijelaskan tentang takbiratul ihram, kemudian juga mengangkat tangan, ya, raf'ul yadain. Kemudian sekarang adalah apa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca setelah takbiratul ihram? Imam Ghazali mengatakan wakul lan ucapkanlah ba'da takbiri, setelah baca takbiratul ihram. Baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya, ya. Summa qara, kemudian membaca, dilanjutkan wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita membaca doa iftitah, thumma, kemudian kul, katakanlah, ucapkanlah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qara'il Fatihata, kemudian membaca suratil Fatihah. Para hadirin yang saya hormati, ini adalah merupakan penjelasan tentang apa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi kita akan menggaji bab ini perlahan-lahan. Yang penting kita sama-sama untuk ngaji bareng supaya kita lebih paham mengenai terkait sholat kita. Para hadirin yang saya hormati, wa kul ba'da takbir, setelah kita membaca atau setelah takbiratul ihram, maka kita disunahkan untuk membaca doa iftitah, membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Iftitah hukumnya sunnah. Nah, apa itu iftitah? Ya, apa itu iftitah? Doa iftitah itu ya dari asal kata fataha. Fataha yaftahu fathan. Itu ikut wazan infa'ala yang fa'ilu dan seterusnya, artinya adalah pembuka. Ya, artinya pembuka. Nah, nanti banyak keutamaan atau fadilah doa iftitah ini. Salah satu yang dijelaskan dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, karya dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki rahimahullah, yang wafat tahun 1971 Masehi di Mekah, dan juga Sayyid Hasan Sulaiman An-Nuri rahimahullah. Beliau mengatakan iftitah ini, doa iftitah ini adalah doa istimewa. Doa yang berisi pujian-pujian atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengakuan seorang hamba kepada Allah, dan juga mohon petunjuk. Ini adalah maksud dari doa iftitah. Ya, nanti akan saya jelaskan berbagai macam jenis bacaan doa iftitah. Di dalam istilah lain, doa iftitah ini juga disebut dengan doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu sandarkan di dalam lafal inni wajjahtu wajhiyah. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan ya, doa tawajjuh itu sama dengan doa iftitah, adalah suatu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah, ya, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, letak dari doa iftitah ya itu adalah setelah takbiratul ihram, sebelum membaca kalimat ta'awudz. Setelah, jadi tempat doa iftitah adalah setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca kalimat ta'awudz. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi mengapa dibaca setelah takbir ihram dan sebelum ta'awudz? Ini telah banyak dijelaskan atau diuraikan oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa letak doa iftitah itu adalah sebelum membaca ta'awudz. Saya ulangi, letak doa iftitah itu sebelum membaca ta'awudz atau setelah takbiratul ihram. Dalam keterangan lainnya, Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 2015 yang lalu di Mesir, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu bahwasanya
doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama. Ini adalah menurut Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, bahwa doa iftitah itu letaknya setelah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama. Nah, sekarang bagaimana hukum membaca iftitah dalam sholat, ya? Hukum mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa doa iftitah adalah sunnah, ya, sunnah. Kecuali dari ulama dari mazhab Maliki, termasuk Imam Maliki rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra, Imam Malik bin Anas rahimahullah yang wafat tahun 795 Masehi di Madinah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra bahwasanya doa iftitah tidak dianjurkan, ya, bahkan hukumnya makruh, kata beliau. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah karena dianggap memisahkan antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah. Dan menurut Imam Malik, setelah takbiratul ihram itu langsung membaca suratul Fatihah. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga saya ulangi, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa doa iftitah hukumnya sunnah, kecuali dari mazhab Maliki atau Imam Maliki sendiri mengatakan bahwa doa iftitah itu tidak dianjurkan alias makruh. Para hadirin rahimakumullah, jumhur ulama yang mengatakan bahwa doa iftitah itu adalah sunnah, salah satunya disampaikan oleh ulama besar dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan agak detail tentang hal ini. Dalam kitab beliau Al-Majmu' mengatakan fayustahabbu likulli musallin, ya, maka dianjurkan, disunahkan bagi setiap orang sholat, min imamin, baik sebagai imam, wa makmumin, dan sebagai makmum, wa munfaridin, dan sendirian, wa imroatin, dan perempuan, wa sobiyin, dan anak-anak termasuk dewasa, wa musafirin, dan orang bepergian, wa muftaridin, dan orang yang sholat fardu, wa mutanafilin, dan orang yang sholat sunnah, wa qa'idin, dan orang yang duduk, wa muttaji'in, lan orang berbaring, wa ghairihim, lan selain mereka. Nah, kemudian au ya'tiya bidu'al istiftahi akibat takbiratil ihrami. Imam Nawawi mengatakan bahwa ya doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Falau tarokahu, jika tinggalkan doa iftitah itu sahwan karena lupa, au amdan atau sengaja, hatta syara'a fi ta'awudzi, ya, kemudian segera membaca kalimat ta'awudz, lam ya'ud ilaih, maka jangan diulangi doa iftitah. Kenapa? Lifawati mahallihi wala tadzakaruhu fi baqi rakaati. Jadi telah lewat waktunya, telah lewat tempatnya, ya, dan juga dilakukan di rakaat yang pertama. Nah, Syekh Nawawi juga mengatakan dalam kitab yang lain, ya, jadi yang tadi adalah pendapat dari Imam Nawawi. Jadi doa iftitah itu disunahkan, ya, bagi setiap orang yang sholat, baik orang itu sebagai imam, sebagai makmum, sebagai sholat sendirian, atau perempuan, atau laki-laki, atau orang dewasa, atau anak-anak, atau orang bepergian, atau orang sholat fardu, atau orang sholat sunnah, atau orang sholat duduk,
atau sholatnya berbaring dan sebagainya, maka menurut Imam Nawawi rahimahullah semua itu dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Kenapa dalam segala keadaan itu kita sunahkan membaca iftitah? Saking mulianya doa iftitah, saking besarnya fadilah kalau orang sholat membaca doa iftitah. Nah, tentang keutamaannya akan saya sampaikan di belakang nanti, biar kita urut menjelaskan tentang doa iftitah. Para hadir rahimakumullah. Nah, tadi Imam Nawawi, sekarang ada pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Al-Jawi, dalam kitab Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan wadzalika fi ghairi sholatil janazah, dan itu kecuali sholat jenazah. Jadi doa iftitah itu disunahkan untuk sholat fardu, juga untuk sholat sunnah. Dipertegas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya tidak dilakukan pada sholat jenazah. Ini para hadir rahimakumullah, ya. Jadi kecuali juga makmum masbuk, makmum yang ketinggalan rakaat imam, sehingga tidak mendapatkan posisi berdiri imam, ya, dalam kondisi berdiri imamnya, kecuali makmum masbuk tadi masih mengumani berdirinya imam sebelum rukuk, dan dia memperkirakan bisa untuk ada waktu membaca doa iftitah sekaligus ta'awud sekaligus Fatihah, maka dianjurkan membaca doa iftitah kalau waktunya nututi. Nah, bagi orang yang sholat kemudian imamnya mau rukuk, maka jangan kita baca iftitah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi doa iftitah hukumnya sunnah. Nah, sekarang menurut dari ulama mazhab Hanafi, bagaimana pendapatnya? Ya, imam mereka, ketika imamnya makmum itu membaca Al-Fatihah atau surat yang lain, maka dianjurkan untuk lebih baik mendengar bacaan imam. Ini adalah penjelasan dari mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kemudian rakaat kedua ngumani berdirinya imam dengan sempurna, maka boleh membaca doa iftitah. Ini mazhab Hanafi. Nah, kemudian sunnah ketika pada sholat yang siriyah, sholat yang tanpa dikeraskan bacaannya, itu sunnah, ya, itu sunnah, ya, meskipun ketinggalan lebih dari satu rakaat. Jadi ini dari mazhab Hanafi. Sedangkan dari mazhab Hambali ada salah satu pendapat ulamanya, termasuk ulama besar dari mazhab Hambali, yang bernama Syekhul Islam Al-Alam Al-Alim Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni bahwasanya di mazhab Hambali ada dua pendapat tentang doa iftitah. Apa dua pendapat itu? Jika makmum terlewatkan rakaat pertama, maka boleh saat pertama berdiri masuk sebagai makmum itu membaca doa iftitah. Pendapat yang kedua tidak perlu membaca. Ini adalah dua pendapat dari mazhab Hambali. Intinya para hadirin, dari semua pendapat tadi itu jumhur ulama bahwasanya membaca doa iftitah dalam sholat sunnah maupun wajib itu hukumnya sunnah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang mengapa doa iftitah sangat besar fadilahnya, sangat agung manfaatnya? Sebab ada riwayat sejarah tentang adanya doa iftitah. Salah satunya kita ambil dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 693 masih di Mekah, ya. Ibnu Umar mengatakan suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah
sholat bersama Nabi. Tiba-tiba ada jamaah bersuara dan mengucapkan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya sampai bukrata wa asila. Kemudian setelah sholat Rasul menghadap para sahabat dan bertanya, siapakah tadi yang mengucapkan kalimat Allah Akbar kabira dan seterusnya? Maka diam semua, khawatir Nabi marah mungkin. Tetapi kemudian ada satu sahabat yang angkat tangan yang mengatakan saya yang mengucapkan doa tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW dawuh ya bahwasanya siapa yang mengucapkan tadi saya, maka jawabannya Nabi heran dengan fadilah yang dibaca oleh orang itu. Apa? Ajibtulaha futihat laha abwabus sama. Nabi menjawab dengan doa itu ya, aku takjub ya, saya heran, saya takjub dengan doa itu. Karena apa? Karena futihat laha abwabus sama, sebab pintu-pintu langit itu terbuka atau dibuka. Ini kisah ini itu terdapat dalam banyak kitab hadis, termasuk riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Musnad Ahmadnya. Termasuk kisah itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, termasuk juga Imam Abu Dawud, termasuk Imam Ibnu Majah, termasuk Imam Ibnu Hasmin, termasuk Imam Muslim. Jadi kisah ini masyhur ketika ada sahabat yang berdoa seperti itu. Dari segi sanad pun sikoh terpercaya. Contoh hadis tadi itu sumbernya dari siapa? Dari Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullah yang wafat tahun 860 Masehi di Baghdad. Kemudian dari Ismail bin Ibrahim rahimahullah yang wafat tahun 810 Masehi di Uzbekistan. Jadi Ismail bin Ibrahim itu yang wafat tahun 810 Masehi ternyata adalah ayah dari Imam Bukhari. Beliau wafat pada tahun 810 Masehi dalam usia 54 tahun. Kemudian beliau itu dari Imam Al-Hujjat bin Abi Uthman, dari Abi Zubair, dari Aun bin Abdillah, kemudian terakhir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Bahkan Ibnu Hasmin rahimahullah yang wafat tahun 1064 Masehi dari kitab Al-Muhalla, beliau wafat 1064 Masehi di Spanyol dalam kitab Al-Muhalla fi Syarhil Mujalla bil Hujjati wal Athar. Bil Hujjati wal Athar. Ini adalah hadis tadi menurut beliau, kisah tadi adalah sahihin min siqah. Jadi sahih dan bisa dipercaya. Kemudian ulama Syafi'i yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu ya mengatakan bahwa hadis kisah tentang Ibnu Umar tentang iftitah itu adalah hadis hasan. Sedangkan ulama Syafi'i lain, Imam Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i ya yang wafat tahun 1401 Masehi itu di Mesir mengatakan bahwa hadis tadi adalah sahih. Ini para hadirin rahimakumullah. Sedangkan kalimat atau faedah yang lain atau keutamaan lain dari doa iftitah ini adalah juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah itu mendengar ucapan Allahu Akbar kabir dan seterusnya, ternyata Nabi melihat ada 12 malaikat mengantarkan doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang wafat tahun 875 Masehi, dan juga riwayat Imam An-Nasai Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah.
Para hadirin rahimakumullah, sehingga 12 malaikat berebut mencatat orang yang membaca doa iftitah. Ada 2 versi sejarah iftitah ya kayak tadi. Para hadirin rahimakumullah, ya. Sedangkan kalau kita belajar iftitah itu tidak satu bentuk iftitah. Kalau kita coba melihat hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu kurang lebih jenis-jenis bacaan iftitah itu ada, kalau nggak salah itu ada 10-an riwayat, ya, ada 10-an riwayat. Ada riwayat Ali bin Abi Thalib, ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha dengan 3 riwayat hadis, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an, dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dari 10 macam atau lebih, ya kurang lebih dia, itu yang masyhur cuma 2 yang masyhur yang terkenal. Apa? Yaitu riwayat doa iftitah dari Ali bin Abi Thalib, wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Sedangkan kalimat yang masyhur doa kunut yang lain adalah riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Nah, ini yang dipilih oleh teman-teman Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyana dan seterusnya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat rincian dari banyaknya bentuk atau macam jenis doa iftitah, maka kita diperintahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, silakan memilih satu boleh, ya. Memilih salah satu dari doa iftitah yang banyak tadi boleh. Bahkan beliau mengatakan sunnah jika membaca semua jenis doa iftitah. Bukan sunnahnya para hadirin, mungkin kita nggak hafal semua jenis-jenis dari doa iftitah. Wa yusannul jam'u bainaha al-mufarrid wal imam. Jadi sunnah untuk menggabungkan, ya, semua jenis bacaan iftitah, ya. Jadi dibaca semua nggak apa-apa, dengan catatan kita hafal, ya. Boleh panjang boleh, ya. Jadi Syekh Nawawi membolehkan orang memilih salah satu sumber redaksi iftitah atau juga di Nawawi mengatakan pilih salah satu saja, ya, yang mana tuh. Cuma dari rekomendasi para ulama-ulama kita dan guru-guru kita itu mengambil riwayat doa iftitah dari sumber Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sedangkan doa iftitah yang masyhur kedua adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyana. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, biasanya dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah. Para hadirin rahimakumullah, makanya saya ulangi, kalau kita hafal semua jenis iftitah silakan dibaca, itu tidak apa-apa. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan itu adalah sunnah. Dicontohkan oleh beliau Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu kalau salat sendirian semua jenis iftitah dibaca oleh Imam Syafi'i. Tetapi jika Imam Syafi'i rahimahullah itu salat sebagai imam, maka cukup membaca satu dari sekian banyak jenis doa iftitah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita biasa memakai doa iftitah, kalau hadisnya ada langsung wajhtu wajhiya lilladzi. Tetapi kita biasanya diajari dengan kalimat inni wajhtu wajhiya. Jadi ditambah dengan kalimat ini, ya, menyebut ini wajhtu. Nah, apakah salah redaksi itu? Ya, apakah salah redaksi itu? Nah, kita akan belajar di ini para hadirin rahimakumullah. Memang di dalam hadis Imam Muslim yang
yang tadi itu tidak ada redaksi atau menyebut ini wajah tu, langsung wajah tu wajahiyah dalam hadis Imam Muslim, ya. Nah, ada juga riwayat dari imam hadis yang lain, ya. Ini banyak, ya, banyak yang acuan-acuan hadis dari ulama-ulama hadis, ya. Jadi redaksi tidak ada riwayat, ya, tentang ini wajah itu juga ada hadis redaksi yang pertambahan dari ini wajah itu juga ada. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membaca tambahan kalimat depan dari hadis tadi, ya, hadis Muslim dan Nasa'i itu ditambahi ini wajah tu dan sebagainya. Nah, ada riwayat lain, salah satunya adalah riwayat sahabat Abu Rafi', ya. Abu Rafi' ini nama aslinya adalah Ibrahim atau Aslam. Beliau adalah merupakan bekas budaknya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Abbas ini kemudian Abu Rafi' itu wafat kalau tidak salah pada tahun 661 Masehi ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, telah sampai kepadaku sebuah surat yang berisi doa iftitah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu doanya iftitah ada kalimat ini wajah tu. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi coba kita terangkan lebih lanjut mengenai ini. Ada pendapat juga dari ulama hadis masyhur, ya, yaitu Al-Hafidz Al-Imam Nuruddin Abu Bakar Al-Haythami. Jadi bedakan, kadang-kadang kalau kita lihat di medsos atau buku-buku itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang bernama Syekh Al-Hafidz Nuruddin Abu Bakar Al-Haythami, mana yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ada yang salah menyebut Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan, itu beda orang, ya. Kalau kita pakai Imam Nuruddin bin Abu Bakar Al-Haythami, ya, yang wafat tahun 1404 Masehi, ya. Kemudian kalau satunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beda. Nah, Nuruddin Al-Haythami itu mengatakan dalam kitabnya yang bernama Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, ya. Ini juga riwayat juga hampir sama dengan riwayat Imam Tabarani rahimahullah yang wafat tahun 971 Masehi, ya. Nah, dalam kitab Majma'uz Zawaid inilah kemudian Imam Al-Haythami mengatakan bahwa selama bacaan itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, ya, maka boleh. Contoh ada dalam ayat 79 dalam surat Al-An'am, itu ada doa kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bunyinya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi itu ternyata kalimat ini itu ada sebagai ayat Al-Qur'an. Kemudian coba, apakah boleh penambahan kalimat tersebut? Padahal hadisnya Imam Muslim dan Nasa'i enggak ada ini. Maka disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, ini putra Umar bin Khattab, ya, mengatakan bahwa penambahan bacaan tahiyat, ya, itu contoh Ibnu Umar itu pernah menambah bacaan tahiyat dengan tambahan wa barakatuh, dan juga pernah menambahkan kalimat wahdahu la syarikalah pada kalimat syahadat pada tahiyat akhir. Berarti tambahan itu kalau bersumber dari Al-Quran hadis itu diperbolehkan, para hadirin, diperbolehkan, ya. Jadi boleh, ya. Karena siapa enggak boleh? Bahwa ulama salaf mengatakan sebagian itu adalah sahih, ya, sahih boleh.
Jadi Ibnu Umar menambahkan kalimat dalam tahiyat, ya itu boleh. Nah, berarti apa? Berarti kalau ada penambahan kalimat lain di dalam iftitah misalnya, itu juga diperbolehkan. Ada lagi dalam kitab Sunan Ad-Darimi, karya Imam Ad-Darimi rahimahullah, yang wafat tahun 869 Masehi di Uzbekistan. Beliau wafat pada usia 75 tahun. Kalau mereka yang kalau bagi siapa yang belum kenal atau belum tahu yang namanya ulama hadis bernama Imam Ad-Darimi rahimahullah, maka saya akan jelaskan. Imam Ad-Darimi rahimahullah itu adalah salah satu guru dari Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Abu Humaid, Imam Ibnu Yahya, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan sebagainya. Jadi Imam Ad-Darimi, pengarang kita Sunan Ad-Darimi itu sangat masyhur karena murid-muridnya juga masyhur, menjadi ulama yang besar. Bahkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi jelas ada sanad hadisnya, mata rantai perawinya. Contoh hadis tersebut yang pakai kalimat ini wajah tuh, itu ternyata sanadnya berasal dari Yahya bin Hasan rahimahullah, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah rahimahullah, dari Al-Majisun, dari Imam Al-A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dan seterusnya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi juga jangan kemudian kita memvonis bahwasanya orang yang iftitah menambahkan kalimat ini wajah tuh itu adalah bid'ah. Jangan, karena masih ada sumber-sumber hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lagi, kalau kita buka kitab Syu'abul Iman karangannya Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah, itu detail lagi sebelum tingkatan dari perawi yang bernama Yahya bin Hasan. Contoh hadis tentang ini wajah tuh dalam doa iftitah itu ternyata oleh Imam Baihaqi dijelaskan jelentreh tentang perawi atau sanad hadisnya. Misalnya dari Abul Hasan Ali Abi Bakar Al-Ahwazi, kemudian dari Imam Ahmad bin Ubaid As-Sofar, kemudian Isyam bin Ali, kemudian macam-macam, kemudian sampai Imam Ibnu Roja, Abdul Aziz Al-Majisun, dari Imam Abdullah bin Fadl, dari Imam Al-A'raj, dan seterusnya. Ini tercatat dalam kitab Syu'abul Iman karangannya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan juga ada keterangan dari kitab Mu'jamul Kabir karangannya Syekh Imam Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan doa iftitah boleh dibaca saat sholat dan menyembelih hewan kurban. Walaupun hadis Ibnu Majah dan sebagainya itu ini wajah tuh dipergunakan untuk menyembelih kurban, tetapi para ulama boleh menggunakan di dalam doa iftitah. Hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, apa kata Imam Ghazali, ya? Imam Ghazali mengatakan Sumakul, kemudian kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalimat ta'awudz, ya, kalimat ta'awudz. Nah, di dalam mazhab Syafi'i kalimat ta'awudz ini hukumnya sunnah. Setelah kita membaca doa iftitah, sebelum membaca suratul Fatihah, itu hukumnya sunnah, ya. Thumma, kemudian kul, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita rinci bagaimana hukum bacaan ta'awudz di dalam sholat, para ulama itu juga berbeda pendapat,
ya. Coba kita galilah bagaimana pendapat empat mazhab di dalam menerangkan tentang hukum ta'awudz di dalam sholat sebelum Al-Fatihah. Contoh dari ini keterangan ini ada dalam dalam kitab Al-Fiqhu alal madhabil arba'ah. Al-Fiqhu alal madhabil arba'ah. Karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jazari rahimahullah yang wafat tahun 1941 Masehi. Nah, beliau menjelaskan tentang hukum-hukum ta'awudz di dalam sholat sebelum Fatihah. Contoh pendapat dari ulama mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa membaca ta'awudz sebelum Fatihah itu hukumnya sunnah hanya pada rakaat yang pertama saja, diletakkan setelah takbiratul ihram dan setelah doa iftitah. Ya, ini para hadirin rahimakumullah, baik sebagai imam, ya, sebagai makmum atau sendiri. Nah, mazhab Hanafi mengatakan kecuali makmum masbuk, ya, kecuali makmum masbuk. Dan kalimat yang sering dipakai oleh mazhab Hanafi adalah kalimat yang biasa kita pakai, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para hadirin rahimakumullah, kemudian hukum ta'awudz di dalam sholat menurut mazhab Maliki itu hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dan tidak mau membaca iftitah dalam sholatnya, maka kita husnudzon, oh barangkali beliau pengikut dari mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki mengatakan bahwa sholat itu kalau membaca iftitah dalam sholat, baik sholat itu bersifat syiriyah atau tanpa suara, atau sholat wajib bersifat jahriyah atau dengan suara, maka mazhab Maliki tetap mengatakan makruh, ya, kecuali, loh ini kecualinya, kecuali orang yang sholat sunnah syiriyah, sholat sunnah yang tanpa yang tanpa bersuara, ya, itu boleh kata mazhab Maliki. Tetapi ketika sunnah pada suara keras itu dimakruhkan. Jadi kesimpulannya menurut pendapat dari mazhab Maliki, ya, hukum ta'awudz di dalam sholat itu makruh, baik sholat wajib yang syiriyah atau yang jahriyah, dan juga makruh bagi sholat sunnah yang bersifat jahriyah. Tetapi boleh dalam sholat yang bersifat syiriyah atau pelan. Ya, para hadirin rahimakumullah, sedangkan menurut dari mazhab Hambali, ya, itu mengatakan bahwa sunnah doa iftitah itu sunnah, ta'awudz itu sunnah dibaca pada rakaat yang pertama. Kalimat ta'awudz yang sering dipakai oleh Imam Hambali adalah a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ini sering dipakai oleh Imam Hambali. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Sedangkan mazhab Hanafi tadi memakai kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mazhab Hambali memakai a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ini adalah dari mazhab Hambali. Sedangkan dari mazhab Syafi'i, para hadirin rahimakumullah, itu sunnah membaca ta'awudz setiap rakaat yang pertama. Pada rakaat-rakaat selanjutnya tidak dianjurkan oleh ulama mazhab Syafi'i, ya. Dan redaksi ta'awudz dari Imam Syafi'i itu sama dengan ta'awudz yang dipilih oleh Imam Hanafi, yaitu dengan bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau mazhab Hambali itu saya ulangi lagi memakai kalimat ta'awudz a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ini kan, jadi kalimat yang dipilih, ta'awudz yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu sama dengan kalimat ta'awudz yang dipilih oleh Imam Hanafi. Banyak para hadirin jenis-jenis bacaan ta'awudz banyak sekali.
Cuma yang paling masyhur itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ada orang baca Quran, sebelum baca Quran itu membaca dengan keras a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Boleh. Ya, boleh. Jadi para ulama salaf dulu sudah melakukan itu, boleh. Sampai memakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, monggo. Sampai memakai a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim, boleh, monggo. Ya ini kita pilih saja. Cuma sekali lagi yang dipakai dan dipilih oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama mayoritas dari Syafi'i itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadir rahimakumullah. Jadi ada hukum sunnah, ya, itu ada hukum makruh bagi mazhab Maliki. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa kalimat ta'awudz dalam sholat itu hukumnya wajib di dalam setiap rakaat, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi kalimat ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada sebagian ulama-ulama salaf yang mengatakan membaca ta'awudz di setiap rakaat sebelum Fatihah itu dihukumi wajib. Kalau kita milih yang hukum wajib ini, berarti kalau kita tidak baca ta'awudz dalam sholat maka hukumnya berdosa. Sinten yang mengatakan setiap rakaat itu wajib ta'awudz? Termasuk imam-imam tabi'in senior. Nggih, salah satunya adalah Imam An-Naqas Asy-Syafi'i. Ya, ulama Syafi'i, tetapi memilih pendapat wajib ta'awudz di dalam sholat. Beliau wafat tahun 962 Masehi. Ada lagi Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah yang wafat tahun 732 Masehi di Mekah, juga mengatakan pendapat wajib membaca ta'awudz di setiap rakaat sholat. Ada juga tabi'in senior yang bernama Imam Muhammad bin Sirin atau terkenal dengan Imam Ibnu Sirin rahimahullah yang wafat tahun 729 Masehi di Basrah, juga mengatakan bahwa membaca ta'awudz dalam setiap rakaat hukumnya wajib. Ada lagi juga tabi'in senior yang bernama Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ya, dia murid sahabat Nabi yang wafat tahun 714 Masehi di Irak. Jadi berbeda pendapat tentang hukum ta'awudz dalam sholat pun banyak, ya. Jadi kita mohon bagi orang-orang yang memang memilih pendapat yang tidak wajib, maka tetap harus menghormati pendapat ulama atau orang-orang yang mengatakan ta'awudz itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Apalagi 4 ulama yang saya sebutkan tadi adalah ulama-ulama senior di dalam zaman ulama tabi'in. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, mengapa 4 ulama salaf tadi mengatakan hukum wajib membaca ta'awudz setiap rakaat sholat? Sebab menurut Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab tafsir beliau yang bernama kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau mengatakan ulama-ulama tadi itu bersandar kepada perintah Allah secara umum. Sampai lihat dalam surah An-Nahl ayat 98 Masehi, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonirrajim. Nah ini, jadi kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz, membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Ini sudah ada dalam surah An-Nahl ayat 98. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi banyak ulama-ulama, kita harus, walaupun tidak semua belajar tentang perbedaan pendapat, tidak semua orang itu faham tentang hukum-hukum
perbedaan di dalam sholat, tetapi tetap harus ada satu dua dan beberapa orang yang memahami tentang perbedaan ini. Agar apa? Agar ketika ada orang berpendapat berbeda, maka kita sudah tahu dia ikut pendapat siapa, dalilnya apa dan sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, jumhur ulama, ya, kalau kita lihat pendapat dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, ya, yang wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Ibnu Qudamah ini salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni bahwasanya para ulama, mayoritas jumhur ulama itu mengatakan hukum membaca ta'awudz dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ini adalah mayoritas ulama menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi. Ini para hadirin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum di luar sholat? Kalau dalam sholat ada macam pendapat. Bagaimana hukum ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim di luar sholat, ya. Jadi sunnah itu menurut guru-guru kita, sunnahnya ta'awudz membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak hanya di dalam ketika kita dalam sholat, tetapi juga sunnah ketika di luar sholat, terutama ketika kita membaca Al-Quran. Kita disunahkan untuk membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para hadirin rahimakumullah, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa hukum membaca ta'awudz ketika akan membaca Quran itu hukumnya sunnah. Ini menurut jumhur ulama, ya. Membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Quran itu mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tetapi ada satu yang mengatakan bahwa membaca ta'awudz ketika mau membaca Quran itu hukumnya wajib, ya. Terutama ketika mau membaca Quran itu hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan begini? Salah satunya adalah Imam Atha bin Abi Rabbah, ulama tabi'in, ya. Dan juga ada satu ulama Syafi'i, ahli tafsir, yang bernama Syekhul Islam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi As-Syafi'i. Dalam kitab beliau, kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau sering disebut dengan kitab Tafsir Ar-Razi, beliau yang wafat tahun 1210 Masehi, ya, di Afghanistan. Beliau mengatakan bahwa membaca ta'awudz sebelum membaca Quran itu hukumnya wajib, ya. Kalau kita memilih hukum wajib ketika baca ta'awudz baik dalam sholat maupun di luar sholat, kalau kita meninggalkannya maka hukumnya apa? Berdosa. Makanya para ulama mengatakan, memilih mayoritas bahwa kalimat ta'awudz sebelum baca Quran itu hukumnya sunnah. Para hadirin rahimakumullah, bahkan ada beberapa ulama itu mengatakan wajibnya membaca ta'awudz sebelum baca Quran, wajib, ya, itu hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kita baca ta'awudz, ya, yang jelas kalau di dalam sholat ya harus dipelankan, sirri sama pelan, ya, pelan, tidak boleh kemudian dikeraskan. Tetapi, ya, ketika kita baca Quran, apakah kalimat ta'awudz disunahkan dengan keras ataukah disunahkan dengan perlahan atau pelan? Ya, ini ulama beda pendapat juga. Hampir semua keputusan yang terkait dengan hukum itu pasti berbeda pendapat, walaupun tentang hukum ta'awudz, hukum barang sunnah. Jadi contoh, kalau kita menghukumi tentang bacaan-bacaan Al-Quran, termasuk bacaan ta'awudz sebelum baca Al-Quran, maka kita kembali kepada ulama-ulama
ahli qiraah, ya, terutama qiraah sab'ah dan sebagainya. Mayoritas ulama qiraah, ya, itu mengatakan ketika kita membaca Quran disunahkan kita membaca ta'awudz dengan keras, ya. Ya, keras, bukan bengok loh ya. Artinya keras itu dibunyikan, ya. Nah, ini ya, siapa yang mengatakan begini? Mayoritas ulama ahli qiraah itu mengatakan apa? Dengan suara keras. Ya, ini. Sedangkan ada dua ulama ahli qiraah yang bernama Imam Nafi' Al-Madani rahimahullah yang wafat tahun 785 Masehi di Madinah, dan juga pendapat Imam Ibnu Hamzah rahimahullah, ya, Imam Hamzah Al-Kufi rahimahullah yang wafat tahun 772 Masehi di Kufah, namanya Imam Hamzah Al-Kufi, ya, itu mengatakan pelan. Jadi jumhur ulama qiraah itu mengatakan membaca ta'awudz dengan keras itu mayoritas. Tetapi ada dua ulama qiraah yang masyhur, yaitu Imam Nafi' Al-Madani dan juga Imam Ahmad, Imam Hamzah Al-Kufi itu mengatakan sebelum baca Quran pelannya sunnahnya dibaca pelan. Para hadirin rahimakumullah, akhirnya dari berbeda pendapat apakah baca ta'awudz keras sebelum baca Quran atau sebelum baca Quran hukumnya pelan, maka ditengahi oleh ulama ahli qiraah yang lain yang bernama Imam Khalaf Al-Husaini rahimahullah mengatakan bahwa keras tidaknya seseorang ketika akan baca Quran tentang ta'awudz maka tergantung kondisi. Itu kata beliau, tergantung kondisi. Ini tercatat dalam kitab Tahriru Masailis Syatibiyah, ya. Jadi nama beliau kalau nggak salah Imam Khalaf, ya, Al-Husaini Al-Baghdadi Al-Asadi rahimahullah yang wafat tahun 843 Masehi. Para hadirin rahimakumullah, bahkan di luar baca Quran, di luar sholat, kita kalau mau mengerjakan sesuatu atau apapun boleh membaca ta'awudz. Seperti sebelum makan, selain bismillah kita awal dengan ta'awudz. Atau apapun kerjaan kita awal dengan ta'awudz itu boleh. Untuk apa? Untuk menghindari was-was, untuk menjaga dari godaan setan dan sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga kalimat ta'awudz itu sering-sering kita gunakan, ya. Gunakan misalnya mau pergian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya. Terutama ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Itu jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah membaca ta'awudz dikeraskan sebelum kita membaca Al-Qur'an. Para hadirin rahimakumullah, dari tadi jelaskan yang awal tentang apa? Tentang iftitah sudah. Kemudian yang kedua adalah tentang ta'awudz di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini, okay, ya, mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat untuk saya pribadi, bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan maslahah, manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.